senang berjumpa kembali dengan saudara di minggu yang baru, di bulan yang baru. Kalau bulan yang lalu kita sudah belajar sepanjang bulan Februari mengenai percaya, maka bulan Maret ini masih tetap terhubung dengan percaya, namun saya lebih senang memberi memberi arah untuk bagaimana kita belajar di bulan Maret ini adalah dengan kata berkat. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bisa percaya dengan benar, maka kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Amin. Saya percaya bahwa ini topik yang menarik, dan sepanjang minggu ini kita akan belajar bahwa bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita menjadi bejana berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sepakat, katakan amin. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita yang pertama di minggu yang pertama di bulan Maret ini, saya ajak Bapak Ibu sebelumnya untuk kita berdoa. Kita minta hadirat Tuhan untuk menguasai setiap kita. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau yang mempertemukan kami sekalipun kami terpisah dengan tempat, jarak maupun waktu, tetapi Tuhan hadir bagi setiap kami. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kami terima kasih buat undangan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Oleh karena itu berkata-kata bagi setiap kami, berfirman bagi setiap kami, sebab firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kami yang menuntun setiap langkah kehidupan kami di hari-hari yang tidak menentu ini. Tetapi firman Tuhan adalah satu hal yang pasti, yang tinggal tetap, yang kami rindu-rindukan, sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang mendengar dari Bapaknya. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada otorita daripada firman Tuhan. Kami tunduk kepada otorita kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai setiap kami sehingga kami semua diurapi, terutama urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya firman Tuhan saja yang boleh disampaikan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga boleh disampaikan dengan benar, dengan bahasa yang boleh dimengerti seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami janji seperti dari Maria dari Betani, kami mau diam dengar Tuhan, sebab itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom, saudara diberkati. Pada seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa pada kesempatan kita akan belajar mengenai sepanjang bulan ini, topik kita adalah tentang berkat. Oleh karena itu, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara pada minggu yang pertama ini adalah memperkatakan berkat bagi keluarga. Topiknya adalah, judul subtopik dari untuk minggu ini adalah ucapkan berkat untuk keluarga saudara. Kenapa itu penting, saudara? Beberapa waktu yang lalu, begitu rame di WhatsApp, mungkin di WhatsApp saudara juga, bahwa orang memperingati 1 tahun COVID-19 masuk ke Indonesia. Memperingati COVID-19 masuk ke Indonesia, orang tentu ada yang berharap, ada yang pesimis, ada begitu banyak respon, saudara. Tetapi satu hal saya kira bahwa tidak ada satu hal yang pasti yang bisa kita perkatakan berkaitan dengan itu semua. Apakah ini menjadi semakin baik, ataukah biasa-biasa saja, ataukah semakin buruk? Whatever, kita tidak tahu, saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa apa yang Tuhan janji buat kita itu pasti digenapi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu akan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Sepakat, katakan amin, saudara, bahwa kita hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, apa yang kita mau belajar pada minggu ini saya ambil dari Mazmur 5 ayat 12. Sama-sama kita bacakan Mazmur 5 ayat 12 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudari yang diberkati Tuhan, yang percaya di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau bulan yang lalu kita belajar panjang lebar tentang percaya, saya buka khotbah saya dengan satu pertanyaan kepada saudara. Mau saya katakan kepada saudara, apa yang saudara perkatakan, apa yang
Saudara sampaikan, yaitu apa yang saudara percayai, ya, apa yang saudara percayai dan katakan kepada orang yang saudara kasihi setiap hari. Apa yang saudara percayai, yang menjadi perkataan saudara kepada orang yang saudara kasihi, yang orang saudara sayang setiap hari. Bagi orang Yahudi, saudara Ortodoks, saya punya teman sebelum pandemi, beberapa tahun sebelumnya, hampir rutin setiap 3 bulan kami bertemu. Dia seorang pejabat di badan keagamaan Yahudi di Amerika yang mengeluarkan sertifikasi untuk OU Kosher. Jadi OU Kosher adalah suatu badan yang sertifikasi untuk menghalalkan makanan itu bagi orang Yahudi untuk semua produk yang masuk ke Amerika. Dia bertempat tinggal di Washington DC. Seorang sahabat saya setiap 3 bulan sebetulnya kami berjumpa sebenarnya dalam rangka pekerjaan, tetapi kemudian beberapa tahun belakangan setiap 3 bulan kami berjumpa, dan saya kira lebih banyak kita membahas mengenai hal di luar pekerjaan, lebih banyak kita belajar mengenai apa yang Tuhan mau buat kita semua. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, sekali waktu saya bertanya kepada dia mengenai kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, saudara, dan ternyata setiap Jumat malam, saudara, bagi orang Yahudi di rumah mereka, bagi penganut Yahudi Ortodoks, setiap Jumat malam itu ayahnya, papa dari kepala keluarga dari Yahudi, orang Yahudi itu, setiap Jumat malam mereka akan menumpangkan tangan bagi anak-anak mereka dan mengucapkan berkat Tuhan atas mereka setiap Jumat malam. Tidak heran, saudara, tidak heran saya kemudian membahas itu, bahwa saya menarik satu kesimpulan ketika kami berbincang bersama sahabat saya yang seorang rabi itu, pejabat di badan sertifikasi OU, saudara. Tidak heran saya menarik kesimpulan, saya berkata bahwa tidak heran kenapa orang Yahudi tumbuh menjadi pemenang dalam pertarungan hidup. Saudara berkati, mereka menjadi beberapa penemu itu adalah ternyata orang Yahudi. Beberapa musisi terkenal itu orang Yahudi. Beberapa artis yang luar biasa itu orang Yahudi, saudara. Satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa penemu satelit yang saudara lihat di atas mesin-mesin ATM, saudara. Waktu saya beberapa tahun yang lalu, saya kebetulan di kantor saya, di suatu pekerjaan saya yang lama, saudara. Sewaktu saya belum melayani, jauh sebelum saya melayani, kantor kami itu ada di tiap provinsi, saudara, bahkan di tiap kabupaten-kabupaten kecil, sehingga dibutuhkan koneksi komunikasi yang bagus. Akhirnya dibuat suatu pengadaan pada waktu itu untuk komunikasi satelit, dan ternyata satu-satunya yang biasa kita lihat di atas ATM untuk berkirim data server itu ternyata satu-satunya adalah buatan Israel, saudara, buatan orang Yahudi. Dan begitu banyak hal yang ternyata buatan orang Yahudi. Sosial media yang terkenal adalah buatan orang Yahudi. Saudara, meskipun orang Yahudi adalah ras minoritas di dunia, saudara, tetapi mereka adalah suatu ras minoritas yang menghasilkan suatu ras yang begitu pemenang hadiah Nobel terbanyak di antara semua ras-ras yang lain. Orang Yahudi itu adalah pemenang hadiah Nobel terbanyak di dunia. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Saya percaya, kenapa bisa hal seperti itu? Saya percaya bahwa itu karena mereka memberkati anak-anak mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka di Perjanjian Lama. Saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub melepaskan berkat Tuhan ke atas anak-anak mereka dengan meletakkan tangan ke atas mereka dan mengucapkan berkat. Kita mau belajar ini. Mari buka kitab suci saudara. Saudara bisa ikuti juga di layar. Kejadian 27 sampai dengan 29. Kejadian 27 sampai dengan 29. Apa yang para leluhur mereka lakukan itu? Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub,
diberkatinya lah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ya, ada yang di sini datang anaknya, aduh bau apa ini? Bau busuk ya, belum mandi. Tetapi apa yang kita lihat, kita belajar, ketika datanglah Yakub dekat-dekat, diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, langsung diberkati dia. Pada waktu itu Ishak buta, saudara. Dia cuma mengandalkan penciuman. Dia tahu kalau Yakub yang datang, dia tahu baunya Yakub, dan ketika dia cium baunya Yakub, diberkatinya lah dia. Ishak berkata, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau padang, kita tidak tahu padang pada saat itu bagaimana baunya, bagaimana digambarkan, tetapi ada satu pikiran yang melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan Ishak berkata bahwa sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat 28 kita lihat, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Amin. Satu berkat yang luar biasa, saudara, yang diberikan Ishak kepada Yakub. Kita lihat Kejadian, kemudian masih Kejadian pasal 48 14-16. Saya kembali bacakan buat saudara ayat 14. Akan tetapi Israel menyilangkan tangannya dan meletakkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim, yang adalah anak bungsu Yusuf. Kemudian ia meletakkan tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Jadi kedua-duanya diberkati, saudara, meskipun Manasye anak sulung. Jadi silang tangannya diberkati. Ayat 15, perhatikan, Israel memberkati Yusuf dan berkata, aku berdoa kepada Allah yang dilayani oleh nenek moyangku Abraham dan Ishak, kepada Allah yang telah menjadi gembalaku hingga hari ini. Ayat 16, malaikat yang telah menebus aku dari semua yang jahat, berkatilah kiranya anak-anak muda ini. Kiranya melalui mereka orang-orang mengingat namaku dan nama nenek moyang kami, Abraham dan Ishak. Aku berdoa kiranya bumi akan dipenuhi oleh keturunan mereka. Berkat dilepaskan, saudara. Saudara, di dalam perjanjian baru, itu tadi kita lihat bagaimana perjanjian lama, para leluhur-leluhur bangsa Israel memberkati anak-anak Israel, saudara. Kita lihat di dalam perjanjian baru, para rasul mengucapkan berkat atas gereja-gereja tempat mereka berkhotbah, saudara. Kepada gereja di Filipi, Paulus berkata, dan Tuhanku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya oleh Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Yohanes juga mengeluarkan berkat kepada Gaius ketika dia berkata di 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berkat dilepaskan, saudara. Di perjanjian lama, bagaimana Ishak melepaskan berkat, saudara. Di perjanjian lama, di perjanjian baru, bagaimana kita lihat murid-murid Yesus melepaskan berkat kepada gereja-gereja yang mereka layani. Bahkan perhatikan, saudara, ketika Yesus mengucapkan berkat pembebasan, sekali waktu Yesus melepaskan berkat atas putri dari wanita Siro-Fenisia. Di Markus 7 ayat 29, Yesus berkata, pergilah, sebab iblis telah keluar dari anakmu. Ini adalah berkat kelepasan, saudara. Berkat pembebasan yang Yesus berikan di awal daripada fakta yang terjadi. Jadi berkat itu tidak melihat apa yang terjadi di alam nyata. Berkat itu diperkatakan mengenai apa yang dilihat di dalam roh. Masih ada hubungannya sama beberapa minggu yang lalu. Apa yang kita percaya, apa yang saudara lihat di dalam roh, itu yang menjadi kenyataan, saudara.
Nah, ketika saudara tahu apa yang saudara percaya, apa yang Tuhan sediakan bagi saudara, itu yang saudara lepaskan berkat. Nah, sama seperti Yesus, saudara. Yesus melepaskan berkat kepada wanita Sirofenisia ini. Dia berkata, pergilah, iblis telah keluar dari putrimu. Di Markus 7:29. Ini berkat kelepasan, saudara, yang Yesus berikan. Wanita itu ketika berkat itu dilepaskan, saudara, ketika Yesus memberi berkat kelepasan bagi wanita itu menerima berkat itu, saudara. Wanita itu mengambil berkat itu dengan iman dan menemukan, akhirnya dia pulang, dia lihat putrinya ternyata baik-baik saja ketika dia sampai di rumah. Putrinya benar-benar sembuh. Markus 7:30, mari kita lihat Markus 7:30 apa yang berbunyi di situ. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara berkati. Jadi begitu Yesus melepaskan berkat, si wanita ini terima, saudara, menerima dengan iman karena dia percaya, maka berkat itu terjadi dalam hidup dia. Itu penting bahwa apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita perlu percaya lebih dulu, kemudian kita bicara berkat. Saudara berkati dikasih Tuhan. Demikian pula ketika sekali waktu seorang perwira Romawi yang menerima berkat dengan iman dan kesembuhan kepada hambanya di rumah. Sama, saudara. Ketika dia berkata, Tuhan tidak pantas datang, saya tidak pantas datang ke rumah saya, bersabda saja, maka saya akan sembuh. Dan pada saat itu juga Yesus berkata, seperti yang kau percaya. Pada saat itu juga hambanya sembuh, saudara. Berkat kelepasan yang Tuhan beri, ketika yang terima berkat percaya, maka terjadi mujizat, terjadi rancangan Tuhan. Saudara berkati, sekali waktu, beberapa waktu yang lalu, seorang bapak menelepon saya. Dia mengalami suatu, kalau bahasa kedokteran mungkin psikologi, dia terganggu. Kenapa? Karena dia sudah mulai umur, ya, dia mulai sulit menerima bahwa bagaimana kemampuannya berkurang. Iblis mulai bicara kepada dia bahwa dia mulai berkurang, kemampuan dia sudah jauh menurun drastis, dan akhirnya dia stres, saudara. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Dia telepon saya, kami berbicara panjang lebar. Saya berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia berlari dan tidak menjadi lelah, dia berjalan dan tidak menjadi lesu, dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi, firman Tuhan bilang. Saudara berkati, kemudian kami bicara panjang lebar dan saya berdoa melepaskan berkat. Apa yang terjadi, saudara? Besoknya, waktu itu hari Sabtu, saudara, dia telepon. Apa yang terjadi besoknya? Besoknya, saudara, dia pimpin bergabung dengan atlet sepeda di kabupaten di mana dia tinggal, saudara. Dan dia bersaksi, dia berkata waktu dia terima berkat itu, dia tidak saja menjadi pengikut di dalam grup pesepeda, atlet sepeda itu, tapi dia menjadi leader, saudara. Dan berapa kilometer, ada 100 kilometer dia pimpin terus, saudara. Dia menjadi leading di antara anak-anak muda yang ada di belakang dia, padahal usia dia sudah cukup usia lanjut, saudara. Dan ketika dia terima berkat Tuhan, ketika dia terima kebenaran Tuhan, maka sesuatu yang supranatural itu terjadi. Itu sebabnya apa yang mau saya katakan kepada saudara, begitu penting kita melepaskan berkat bagi keluarga kita. Saudara berkati, dikasihi Tuhan. Berkatilah orang yang saudara cintai. Berkatilah orang-orang yang saudara kasihi, saudara. Belajar untuk melepaskan berkat. Berkat tidak perlu saudara datang kepada hamba Tuhan dan itu menjadi berkat. Tidak perlu. Saling memberkati. Suami boleh berkati istri, istri berkati suami. Anak-anak berkati orang tua, dan orang tua terlebih lagi memberkati anak-anak. Saudari berkati, nyatakan atas mereka, Tuhan memberkati engkau dan mengiringi engkau dengan perkenaannya, dengan favornya bagaikan perisai. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau. Favornya Tuhan, perkenaan Tuhan mengelilingi engkau seperti perisai, firman Tuhan bilang. Sampaikan berkat bagi orang-orang yang saudara kasihi. Mulai belajar, saudara, untuk memperkatakan profetik berkat yang Tuhan rancang bagi anak-anak Tuhan.
mulai memperkatakan berkat yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita untuk kita ambil sebagai pemenang. Saudara, kalau saudara masih ingat minggu yang lalu, bagaimana kita percaya sebagai pemenang, yaitu saudara tinggal berdiri dan mengambil kemenangan saudara di tempat di mana saudara berada. Saudara masih ingat? Kalau saudara lupa, saudara bisa putar rekaman yang khotbah tanggal 28 Februari. Apa yang kita belajar di situ? Bahwa untuk mengambil kemenangan, saudara tinggal berdiri dari tempat saudara dan mengambil kemenangan saudara. Dari suatu kemenangan kepada kemenangan yang lain, firman Tuhan bilang. Oleh karena kita belajar berkat. Kita belajar mengambil itu dengan cara memperkatakan berkat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau. Perkenan Tuhan ada atasmu. Perkenan Tuhan mengelilingi engkau seperti perisai. Dan ketika perkenan Tuhan ada atasmu, maka kebenaran Tuhan menjadi bagian engkau. Sehingga berkat ada di kepala orang benar, firman Tuhan bilang. Amin. Dan di samping itu saudara, setiap hari, setiap waktu ketika iblis datang menyerang saudara, jangan lupa iblis juga sering menyerang. Iblis selalu mencari celah waktu di mana saudara lemah. Ketika saudara lemah, ketika iblis datang menyerang saudara, perkatakan berkat atas hidup saudara sendiri. Saudara berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah penuhi kebutuhan saya. Dan terima kasih Tuhan buat kesehatan yang luar biasa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, sebab oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Belajar memperkatakan, melepaskan berkat bagi orang-orang sekitar saudara, bagi diri saudara sendiri, dan tidak lupa, jangan lupa saudara memperkatakan berkat bagi bangsa Indonesia di mana saudara berada. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Itulah pentingnya ketika saudara percaya dan saudara sampai kepada suatu tahap berikutnya, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan menghadapi hari-hari ini adalah saudara tahu apa yang Tuhan rancang bagi saudara. Karena ketika saudara melakukan ini, maka iblis akan terpukul mundur jauh dari kehidupan saudara. Saudara berkati, saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Saya undang saudara untuk berdoa, untuk berterima kasih atas apa yang sudah kita terima pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih karena berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu oleh karena kuasa-Mu telah diberikan atas kami, dan kami melangkah di dalam kuasa Tuhan, dalam kebenaran yang Tuhan beri bagi kami, supaya kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan dalam hidup kami. Hidup kami jadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu, melayani Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menjadi duta kerajaan sorga untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan memperluas kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk minggu yang baru yang Tuhan sudah beri bagi kami, karena nama Tuhan ada atas kami jadi kepala bukan ekor, kami naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, ketika mereka sakit Tuhan, maka Engkau yang menyembuhkan mereka pada saat ini. Yang beban berat Tuhan beri mereka kelegaan. Yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis, kuasa dosa, bahkan Engkau telah putuskan itu semua dengan kayu salib, dan kemenangan menjadi bagian mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami, dan rancangan Tuhan terjadi sempurna atas kami. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, limpah hikmat Tuhan beri bagi setiap pemimpin kami, teristimewa Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, menteri-menterinya, dan pembantu-pembantunya sampai ke tingkat daerah-daerah. Tuhan yang beri mereka roh takut akan Tuhan, Tuhan yang beri mereka hikmat supaya mereka boleh memimpin bangsa Indonesia dengan keputusan-keputusan yang tepat, yang benar, yang tentu datang dari Tuhan. Libatkan gereja Tuhan supaya bangsa Indonesia yang boleh dibawa keluar daripada krisis ini Tuhan, dari pandemi ini, dan nama Tuhan boleh melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Tuhan memagari saudara dengan perkenaan Tuhan, dengan favornya Tuhan seperti perisai. Karena Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yaitu Yesus sendiri, Dia yang bangkit pada hari yang ketiga, sehingga dalam persekutuan dengan Allah Bapa
Allah Putra, Allah Roh Kudus, kebenaran menjadi bagian saudara, sehingga berkat melimpah di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Ketika sudah diberkati, saudara bisa bagikan link ini, saudara bisa subscribe, atau saudara punya pertanyaan, saudara punya permohonan doa, saudara bisa tulis di komen, atau saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia sebagai prayer request untuk kami bisa topang di dalam doa. Terima kasih, happy Sunday, Tuhan berkati saudara, shalom.